Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya saya dapat berkumpul dalam rangka seminar rancangan aktualisasi di Puslat Bangkan Lan Aceh. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Mentor Dr. Hamdi Harmen, SEMM, Bapak Penguji, dan Ibu Kos saya yaitu Bu Desi Marisanti, SPD MI. Sebelum saya mempresentasikan proposal seminar saya memperkenalkan terlebih dulu. Nama saya Teguh Jalaluddin, NDH 05, lahir di Melabuh, Aceh Barat, S2 Manajemen, Jabatan Asisten Ahli Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Pengantar Bisnis melalui penyusunan SOP di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Alur dalam rancangan aktualisasi saya, yang pertama pendahuluan ada latar belakang, apa saja latar belakang yang saya angkat, dasarnya apa, dasar hukumnya apa, kemudian tujuan, manfaat, ruang lingkup aktualisasinya di mana, nah, itu di pendahuluan. Kemudian gambaran organisasi. Nah, di sini saya munculkan dua, yaitu profil organisasi itu, kemudian struktur organisasi. Dan yang berikutnya bab ketiga itu nantinya rancangan aktualisasi. Yang pertama identifikasi isu, penetapan isu, faktor penyebab isu, analisis isu, gagasan pemecahan isu, materi kegiatan dan tahapan kegiatan, dan jadwal kegiatan. Yang melatar belakangi saya dalam membuat rancangan aktualisasi ini, yang pertama merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mana setiap ASN itu tentu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu dasar yang paling utama. Kemudian diikut dengan aturan LAN RI nomor 10 tahun 2021 tentang laksana ASN. Nah, ini perubahan nomor 1 tentang laksana ASN. Yang mana setiap dosen atau PNS atau ASN wajib mengikuti laksana CPNS untuk apa? Meningkatkan kompetensi dasar, core value ASN, dan dapat menyelesaikan isu di instansi sehingga dapat memberikan kontribusi di instansi. Nah, dan juga bisa menjadikan ketika sudah mengikuti laksar ini, tentunya ASN dengan kategori lulus nantinya dia akan menerima SK PNS dari sebelumnya CPNS. Nah, permasalahan isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis. Apa yang melatar belakang ini yaitu di manajemen itu proses pembelajaran masih belum optimal. Standar prosedurnya belum maksimal juga. Terus proses pembelajaran juga belum optimal. Nah, maka dari itu saya angkatlah permasalahan isu belum optimalnya proses pembelajaran. Nah, ini setelah digunakan metode USG dari 3 isu yang saya angkat. Nah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, setelah isu diangkat, tentunya nanti akan diangkat gagasan isu. Nah,
yaitu optimalisasi pembelajaran pengantar bisnis melalui penyusunan SOP bahan ajar di Prodi Manajemen Universitas Teguh Umar. Tujuan apa, manfaat juga, dan ruang lingkupnya di mana? Yaitu tujuannya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi nanti di isu ini kita dituntut untuk menerapkan poin-poin berakhlak itu di isu kita atau nanti di ketika kita menjadi seorang ASN. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu tujuan kita, tujuan dalam melaksanakan aktualisasi nantinya. Kemudian apa manfaatnya? Yaitu meningkatkan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, dan smart ASN. Yang mana ketika ASN belum menetapkan nilai-nilai dasar AS. Nah, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan dari sebelumnya belum atau masih kurangnya nilai ASN berakhlak menjadi nilai berakhlak dan smart ASN. Kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu saya laksanakan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Waktu pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 17 November 2024. Nah, tentu penyusunan rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan studi literatur, diskusi, dan konsultasi dengan berbagai pihak. Profil Universitas Teguh Umar tidaklah asing tentunya dengan nama Teguh Umar. Teguh Umar ini, Universitas Teguh Umar ini adalah salah satu universitas negeri yang terletak di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, ujung pulau bagian barat. Berdiri pada 10 November 2026 dan diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pada 2 April 2014. Dari 2006 sampai 2014 tentunya jangka waktu tidak sedikit. Artinya perjuangan dalam mendirikan sampai resmi berdirinya Universitas Umar ini lumayan lama. Nama universitas ini diambil dari nama pahlawan asal Aceh, yaitu Teguh Umar, salah satu pahlawan nasional dari Aceh yang dikenal dengan perjuangan melawan penjajah Belanda pada akhir abad ke-19. Visi Universitas Teguh Umar adalah menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis di sektor industri berbasis agro dan marin, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Salah satu misinya adalah menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional, maupun internasional. Struktur organisasi saya ambil di Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar, yaitu ada dekan, Bapak Dr. Hamdi Harman, SE, MM, dibantukan 2 dekan, Wadek 1, Wadek 2, dan jajaran ke bawahnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu ASN tentunya harus dia mengidentifikasi isu-isu yang ada di lingkungan kerja atau di ruang lingkup kerja ASN masing-masing. Nah, di sini saya individu menemukan 3 isu yang menurut saya penting untuk diangkat. Yang pertama, belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis di prodi manajemen. Yang kedua, belum optimalnya kelulusan mahasiswa di prodi manajemen. Yang ketiga, kurangnya minat membaca di kalangan mahasiswa prodi manajemen. Ini tiga-tiganya isu ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting untuk diangkat. Apa yang menyebabkan dari 3 isu ini? Setelah identifikasi menemukan
ada alasannya. Yang pertama, penyebab dari isu yang pertama belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis di program manajemen yaitu masih rendahnya standarisasi pengajaran. Kedua, rendahnya ketersediaan media pembelajaran. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas hasil dari sistem pembelajaran. Ini penyebabnya untuk isu satu. Apa keterkaitannya? Yaitu Smart ASN. Berpengaruh kepada proses belajar, pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan mahasiswa. Apa yang ditimbulkan dampak dari isu ini? Yaitu kurang puasnya mahasiswa dosen dalam pembelajaran, kurangnya peluang dalam mengembangkan minat bakat, kemampuan, dan kebutuhan mahasiswa, dan tentunya terdampak kepada mahasiswa. Kedua, isu yaitu belum optimalnya kelulusan mahasiswa di prodi manajemen. Penyebabnya yang pertama yaitu tidak tersedianya SOP pelayanan di prodi manajemen. Kedua, kurangnya pengalaman dosen dan staf pendidik dalam pelayanan akademik. Substansi mata pelajaran itu terkait dengan manajemen ASN. Berpengaruh terhadap hak perlindungan ASN berupa jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Dampak apa yang ditimbulkan? Itu jaminan keselamatan dalam bekerja menjadi rendah, resiko terjadinya kecelakaan kerja menjadi tinggi, juga meningkatnya biaya tambahan distribusi. Siapa yang terdampak di sini? Yaitu mahasiswa, dosen, dan prodi atau universitas. Isu yang ketiga penyebabnya adalah keterbatasan bahan belajar mahasiswa, kurangnya peran perpustakaan, kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, ini keterkaitannya apa? Yaitu manajemen ASN juga berpengaruh terhadap prestasi dan kecerdasan mahasiswa. Dampak yang ditimbulkan lemahnya dalam memahami konsep-konsep dasar bahan ajar, sulit dalam menghadapi ujian atau menjawab pertanyaan dari bahan. Ini yang terdampak mahasiswa sendiri. Penetapan isu utama di sini yaitu menggunakan analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dengan kriteria isu yang pertama belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis itu urgensinya 4, seriousness 5, growth 4 dengan total nilai 13. Kedua, belum optimalnya kelulusan mahasiswa prodi manajemen. Urgensinya 4, kriteria seriousness 4, grade 4, total 12. Isu ketiga, kurangnya minat baca di kalangan mahasiswa, urgensi 3, seriousness 4, grade 4, total 11. Jadi prioritasnya peringkat 1 atau ranking 1 itu pada isu belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis. Kedua dan ketiga yaitu pada isu belum optimalnya kelulusan mahasiswa, prodi manajemen, dan kurangnya minat baca di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil analisa ketiga isu di atas menggunakan metode USG, diperolehlah isu utama yaitu belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis di prodi manajemen karena memiliki skor yang paling tinggi yaitu 13. Faktor penyebab isu bisa kita lihat juga berdasarkan diagram fishbone, yaitu faktor pertama faktor manusia, yaitu kurangnya pelatihan atau workshop tentang penggunaan bahan ajar. Yang kedua faktor alat, kurangnya sistem manajemen pada bahan ajar. Yang ketiga lingkungan, yaitu kurangnya dukungan manajemen pada bahan ajar. Yang keempat proses, itu kurangnya penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Nah, ini faktor penyebab isu pada isu belum optimalnya proses pembelajaran pengantar bisnis prodi manajemen. Nah, gagasan isu yang saya dapatkan, saya buat itu optimalisasi pembelajaran pengantar bisnis melalui penyusunan SOP bahan ajar di prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Nah, ini tindak lanjut dari penyelesaian isu utama saya yaitu belum optimalnya pembelajaran pengantar bisnis di prodi manajemen. Kegiatan aktualisasi nantinya itu guna mewujudkan gagasan untuk menyelesaikan isu, diperlukan kegiatan-kegiatan tentunya untuk menangani isu yang telah ditetapkan.
Adapun kegiatan yang saya akan laksanakan atau lakukan nantinya itu ada 5. Pertama, membuat SOP belajar, membuat bahan belajar. Ketiga, melaksanakan pembelajaran. 4, melakukan sosialisasi kegiatan. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Materi aktualisasi di sini tentunya ada kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi, dan yang terakhir penguatan nilai. Salah satu yang pertama yaitu membuat SOP bahan ajar. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP bahan ajar. Output hasilnya lembar persetujuan, metodologi, dan dokumentasi. Yang kedua, tahapan kegiatan pertama yaitu membuat draft SOP. Artinya draft SOP bahan ajar, penyusunan modul, desain tugas, dan LPS dokumentasi. Tahapan ketiga, finalisasi dan pengesahan SOP, yaitu SOP bahan ajar, penyusunan modul, desain tugas, dan LPS dokumentasi. Keterkaitan substansi dari kegiatan ini adalah yaitu agenda 2 berakhlak. Berorientasi pelayanan, kualitas mencatat semua masukan mentor dan pimpinan sehingga kegiatan saya menjadi lebih berkualitas, akuntabel, bertanggung jawab, menghadiri rapat tepat waktu. Jadi tentunya ada rapat atau diskusi dengan dosen-dosen kaprodi, tentunya hadir rapat tepat waktu. Kedua, kompeten yaitu terampil dalam membuat SOP bahan. Dan harmonis, menerima saran dan menghargai saran masukan dari dosen dan mentor. 6, kelima, bertindak proaktif dalam rapat. Keenam, kolaboratif, aktif melibatkan dosen, sekretaris prodi, dan ketua prodi berikutnya. Keterkaitan pada agenda ketiga yaitu manajemen ASN. Menetapkan ASN pada penyusunan SOP bahan ajar. Apa kontribusi terhadap visi misi? Yaitu sesuai misi prodi manajemen, mempersiapkan lulusan yang berjuang wirausaha, serta memiliki kapasitas baik soft skill maupun hard skill dalam pengembangan ilmu manajemen dan bisnis yang mendukung sektor agro dan marine industri. Diharapkan dengan adanya penyusunan SOP bahan ajar ini maka kedepannya dosen lebih profesional saat memberikan pelayanan pembelajaran. Dan ini juga bentuk profesionalisme dalam hal membentuk lulusan yang ahli di bidang manajemen. Penguatan nilai organisasi yaitu sesuai agenda 2, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, aktif, dan kolaboratif. Jadi 1 orang itu loyal. Kegiatan kedua yaitu membuat bahan ajar. Tahapannya mencari dan mengumpulkan bahan ajar sebagai referensi, hasil atau outputnya dari literatur dan dokumen pendukung. Keterkaitannya itu agenda 2, berorientasi pelayanan, itu mencatat semua referensi dan sumber bahan ajar sehingga kegiatan saya menjadi lebih kualitas. Kedua, akuntabel, membuat bahan ajar dengan penuh tanggung jawab dan cermat. 3, kompeten, terampil dalam membuat bahan ajar. Yang keempat, adaptif, yaitu memperbarui bahan ajar yang lama menjadi menarik. Yang berikutnya itu keterkaitan dengan manajemen ASN, menetapkan ASN pada penyusunan bahan ajar. Program studi manajemen yaitu mempersiapkan lulusan sama ke salah satu kontribusi terhadap visi misi. Ini satu misinya. Penguatannya pada nilai organisasi ini yaitu organisasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan berikutnya itu membuat modul pengantar bisnis. Artinya modul pengantar bisnis tersebut dokumentasi.
berikutnya memperbarui RPS atau membuat RPS. Hasilnya RPS. Tahapan berikutnya membuat desain tugas. Hasil atau outputnya desain tugas dan dokumentasi. Kegiatan ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran. Nah, nantinya setelah dibuat modul, ada SOP-nya juga, tentunya kita langsung masuk dalam pembelajaran. Nanti kita langsung praktekkan di mahasiswanya. Apa saja yang diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama mempersiapkan bahan. Ya, bahan aja tadi, modul, SOP, evaluasi, dokumentasi. Yang kedua, membuat pretest sebelum menyelesaikan proses pembelajaran. Ya, kita mempersiapkan soal dan hasil pretest dokumentasi terhadap bahan ajar kita. Kita harus laksanakan pretest dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang berikutnya, ketiga, memberikan materi. Kita memberikan materi sesuai bahan ajar kita yang sudah kita tulis. Yang terakhir itu membuat post test setelah melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita yang pertama tes untuk melihat pengetahuan kemampuan mahasiswa seberapa jauh mereka bisa menangkap atau memahami materi sebelum memberikan materi. Yang kedua tadi itu membuat post test. Jadi kita lihat hasilnya antara pretest dan post test nanti akan keluar dan kita bisa membandingkan apakah ada perubahan atau tidak. Sehingga nanti ketahuan. Keterkaitannya yaitu pada agenda 2 berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini semua ada. Jadi pada saat pelaksanaan pembelajaran ada keterkaitannya semua nilai berakhlak. Dan itu agenda kedua. Yang kedua, keterkaitannya agenda ketiga itu minimal peningkatan kualitas SDM. Kontribusi pada kegiatannya itu sesuai visi program studi menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam bidang ilmu manajemen dan bisnis yang mendukung kemajuan sektor agro dan marine industri, baik di peringkat regional, nasional maupun internasional, melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Nilai penguatan organisasi yaitu berakhlak. ASN berakhlak. Yang keempat, kegiatan melakukan sosialisasi SOP bahan ajar yang telah dibuat. Tahapan kegiatan mempersiapkan bahan sosialisasi maupun materi sosialisasi yaitu berbentuk PowerPoint. Yang kedua, menentukan jadwal dan tempat. Tiga, melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa tentang SOP dan bahan ajar yang dibuat. Nah, ini keterkaitannya dengan mata pelajaran yaitu memberikan nilai ASN berakhlak juga. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memberikan informasi pengetahuan atau edukasi kepada mahasiswa dan dosen terkait SOP bahan ajar. Nah, ini kontribusi terhadap salah satu misi ini yaitu misi program studi seperti di atas juga sama. Nah, untuk penguatan nilai organisasinya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Tahapan kegiatannya menyerahkan penyusunan SOP bahan ajar serta modulnya bahan ajar yang telah dibuat kepada mentor dan prodi manajemen. Outputnya SOP bahan ajar dan modul. Keterkaitan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, adaptif,
eh, harmonis, kompeten, loyal. Berkaitan agenda ketiga itu manajemen, itu menyerahkan SPP bahan ajar dan laporan hasil kegiatan nantinya. Nilai penguatan organisasi yaitu nilai ASN berakhlak, adaptif, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kompeten. Jadwal kegiatan aktualisasi nantinya yaitu dilaksanakan mulai 8 Oktober sampai dengan 17 November. Jadi untuk kegiatan membuat SOP saya laksanakan minggu pertama dan kedua. Untuk membuat bahan ajar saya laksanakan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Untuk kegiatan ketiga, pelaksanaan pembelajaran itu di minggu keempat. Untuk sosialisasi di minggu kelima, dan yang terakhir di minggu keenam. Jadi kurang lebih begitu untuk jadwal kegiatan. Baik, hanya ini yang dapat saya katakan atau sampaikan rencana aktualisasi saya. Sebelumnya saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.